Yeay. Halo. Halo. Halo Kak. Halo, apa Apakah kabar? suara Apa kabar? baik? Kakak gimana? Apa kabar? Sehat. Sehat. Sehat ya. Apakah suaraku terdengar jelas di sana? Jelas, jelas Jelas. sekali. Jelas. Suara Kakak juga jelas kok di sini ya. Jadi aman. Oke. Oke. Oke, jadi kita mulai aja langsung kali ya, Kak. Boleh yuk. Boleh yuk, Silakan. silakan. Oke. Jadi selamat datang nih teman-teman di PBI in 60 Minutes. Yeay, kita boleh sapa dulu ya Kak, ada dosen-dosen dan juga ada teman-teman semua. Halo. So, Nah, oh, kali ada ini Oh, ada Junila juga. iya ada oh iya ada oh iya. Halo Bu Nila. Nah, kali ini saya nggak sendirian nih teman-teman. Ada kakak kece yang sukses ini yang akan berbincang-bincang bersama dengan kita dan berbagi pengalaman selama di PBI ya Kak. Nah, kalau teman-teman nih bingung apa sih sebenarnya PBI in 60 Minutes itu? Nah, PBI in 60 Minutes ini adalah acara bincang-bincang hangat Ciela. Ya, bersama dengan alumni yang berprestasi tentunya. Nah, justru itu makanya di depan saya ini udah ada Kak Antes. Nah, sebelum kita mulai acara, saya mau perkenalkan diri dulu ya teman-teman. Saya Rola, saya mahasiswa PBI, Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2017. Nah, sedangkan saya mau terima kasih dulu kepada Kak Antes hari ini sudah meluangkan waktu. Wah, makasih banget loh Kak. Saya yang thank you sudah mau diundang. Dan juga makasih banget teman-teman para viewers yang udah bergabung dan mau mengikuti PBI in 60 Minutes ini kurang lebih sama 60 menit ke depan bersama kita berdua ya. Nah, acara ini PBI in 60 Minutes diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atmajaya Jakarta. Nah, sebelum kita berbincang-bincang, aku mau kasih sedikit informasi dulu ya Kak, boleh? Tentang informasi mahasiswa baru dan beasiswa Unika Atmajaya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang Universitas Atmajaya seperti fakultasnya itu ada apa aja sih, program studinya bagaimana, beasiswanya ada apa aja dan bagaimana cara apply-nya. Nah, bisa banget teman-teman langsung kunjungin website Atmajaya di www.atmajaya.ac.id. Nah, kalau teman-teman kesulitan bisa juga teman-teman langsung telepon aja di nomor yang tertera di website. Jadi teman-teman nggak usah capek-capek ke Semanggi apalagi lagi pandemi kayak gini. Bener nggak Kak? PSBB ya. Iya. Bener banget. Nah, kalau gitu kita sekarang langsung aja ya. Sebelum aku mau wawancara lebih lanjut dan mengenal lebih jauh lagi nih dengan kakak kita ini, aku mau pesan kepada semua para viewers yang pengen memberikan pertanyaan untuk Kak Antes, boleh banget langsung aja ketik di kolom komentar. Nanti aku akan bantu untuk tanyakan dan Kak Antes akan bantu jawab tentunya. Ya kan Kak? Oke. Langsung aja nih ya Kak. Bisa dijawab. Oke, langsung aja ya Kak. Jadi teman-teman pengen tahu nih, Kak Antes nih siapa sih sebenarnya? Lulusan tahun berapa gitu? Boleh Kak dikenalkan diri? Thank you, Rola. Thank you, Rola. Yes, Kalau saya angkatan 12 ya. betul. Saya angkatan 17 tahun yang lalu. Angkatan 2000. Wah, I feel old. I feel old already. wah nggak kelihatan Kak, beneran nggak kelihatan. Ini masalah cahaya. Ini masalah cahaya sih. Oke, jadi angkatan 2000 ya Kak ya? Ya, angkatan 2000. Angkatan 2000. Oke, kita bicara dulu soal kuliah nih Kak. Dulu ada nggak sih Kak pengalaman mengesankan yang sampai sekarang tuh Kak Antes inget gitu? Apa ya pengalaman mengesankan? Boleh nggak Kak kita diceritain sedikit gitu? Wah, Wah, kalau tentang kan kan banyak sekali pengalaman mengesankan. Pasti. ya. Ya, salah satu yang selalu saya cerita itu saya dulu karena saya berkuliah di sekarang namanya PBI. PBI ya. PBI ya. Kalau dulu kita FKIP ya? Skip Iya. dulu ya. Betul. ilmu pendidikan Pendidikan bahasa Inggris. Salah Salah satunya satunya FKIP memberikan kesempatan pada itu terus juga kepada Ibu Nila sebagai penerbitan tiga tiga
bagian bagian kemahasiswaan, beberapa mahasiswa lainnya untuk untuk beraudiensi bertemu dengan Colin Powell. Mm-mm. Jadi Colin Colin Powell itu adalah Menteri Luar Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Jadi Nggak sembarang orang yang bisa ketemu beliau berdiskusi, berbagi pengalaman, atau berbagi ilmu lah ya, orang yang sangat senior waktu itu, dan seorang dan seorang pejabat yang namanya dikagumi di dunia, dan saya saya menjadi salah satu orang yang berkesempatan untuk bertemu dengan beliau. Suatu pengalaman yang tidak bisa tidak dilupakan lah ya. Betul, pastinya. Gitu. That's one. Dan other thing, mungkin waktu itu yang berkaitan dengan performing art, karena waktu itu kita hampir setiap tahun bikin drama ya, pementasan drama. Dan Oh ya? Dan saya juga ingat sampai sekarang juga masih ada. Dan Oke, Dan iya, semakin bagus. Kalau dulu sih kita ya dengan segala keterbatasan, tapi yang penting niatnya. betul. kita kepingin Kita kepingin latihan bahasa Inggris karena kemarin waktu itu kita ambil beberapa drama dari Shakespeare, ya ada ada Midsummer Midsummer Night's Dream, apa yang lainnya. yang lainnya. Itu belajar bahasa Itu Inggris belajar bahasa Inggris karena kalimat pasti pasti dihafalkan ya, panjang-panjang gitu. Jadi Benar. it's an unforgettable experience yang saya dapat ada di PPI bahasa Inggris, dan itu melekat sampai sekarang. Wah, mengesankan sekali loh itu Kak, beneran. Terus nih Kak, kalau boleh tahu, dulu itu sebenarnya Kakak emang punya minat untuk menjadi guru awalnya, atau gimana? Boleh nggak Kak cerita dikit? Kalau di awalnya sih saya memang terus terang nggak ingin jadi guru karena nggak tahu guru itu seperti apa. Oh, really? Ya, Terus? Ya, jadi bukan nggak mau, tapi nggak tahu gimana sih, nggak kepikiran karena Nggak pertama kali kepikiran. masuk ke ya KIP Unika Majayat waktu itu. Saya pikir saya belajar sastra Inggris waktu itu. Jadi apa namanya nggak tahu, tetapi ketika masuk dan belajar ternyata suatu pengalaman yang menyenangkan. Karena when it comes to educate, something that is kalau saya bilang akan waktu, dan itu suatu kalau kita ngomongin bisnis ya, itu bisnis yang never ending kalau kita ngomongin pendidikan. Mau dia masa pandemi sekarang ataupun masa seperti biasa ya, masa normal atau new Tetap normal dibutuhkan. saat ini, itu tetap itu tetap dibutuhkan yang namanya education. Betul. Setuju Dan banget. apalagi kalau kita bicara tentang bahasa Inggris, it's not an option today. Bahasa Inggris itu suatu hal yang must have. Kita nggak menguasai yang namanya bahasa Inggris. Ya jangan harap kita jadi bagian dari masyarakat internasional. Wow, Suara setuju saya banget. bergema nggak sih? Katanya Tadi ada yang terus bergema. Iya, tadi Bu Nila, iya memang sedikit bergema tadi Kak di awal, tapi sekarang fine kok, udah oke. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Nah, sekarang nih tadi kita udah bahas tentang perkuliahan. Boleh tahu nggak Kak, kalau sekarang Kakak itu kerja di mana sih dan di bidang apa gitu? Dan apa sih yang Kakak lakuin di bidang itu gitu? Kan ada tuh di e-posternya ada tulisan commercial director. Apa tuh commercial director? Mungkin teman-teman viewersnya pengen tahu nih. Oke. Jadi Saya sekarang kerja di Muni Pharma Healthcare. Kalau mungkin perusahaannya jarang yang tahu ya, tapi produk atau brandnya pasti semua orang Bener, setuju banget. Waktu aku googling langsung ketemu foto Kak Antes di dalamnya. Ya, jadi Beta itu adalah produk dari Muni Pharma. Itu adalah brand yang kita punya. Ya, jadi kalau saya sebagai commercial director, apa yang saya lakukan? Intinya saya mengatur kegiatan nasional dengan hal yang marketing, sales, jadi hal yang berkaitan dengan marketing dan sales intinya. Oke, berarti sekarang di bidang itu ya Kak ya? Ini ada yang bilang masih bergema suaranya. Diapain ya sebenarnya? Oke, aku memang sedikit bergema sih Kak, cuman aku masih bisa. Mesti pakai headphone kali ya, enggak? Boleh, kalau Kakak mau coba nggak apa-apa.
Oke. Kita tunggu sebentar ya, guys. Gimana? Better? Oke, better. Atau masih bergema? Enggak, aman. Oke. Lebih kedengeran, lebih jelas maksudnya. Oke, Siap. Lanjut ya, Kak. Yuk. Nah, jadi Kakak udah berapa lama nih menekuni bidang itu? Yang strategi pemasaran itu? Jadi kalau saya ngomong sekarang kalau kita bicara dengan saya di dunia bisnis ya, kurang lebih sudah hampir 10 tahun lah di dunia kesehatan, di healthcare ya. Oke. 10 tahun. Wah, lama banget itu, Kak. Nah, terus nih, Kak, aku pengen tahu nih. Apa sih sebenarnya awalnya yang membuat Kakak itu tertarik banget sama bidang ini gitu? Kan tadinya dari guru udah lulus, terus tiba-tiba kok kepikiran buat apply ke perusahaan sebesar itu, perusahaan besar kan terkenal di Indonesia, terus apa gitu, Kak, yang menarik waktu itu? Oke. Jadi mungkin saya cerita dari awal ya. Boleh banget. Jadi saya waktu itu berpengalaman jadi guru dan juga dosen ya. Setelah lulus sempat jadi guru dan dosen di Atma Jaya kurang lebih total saya pengalaman dalam dunia pendidikan itu sekitar 4 tahunan. Wow, 4 tahun lumayan lama. Ya, selama 4 tahun mencoba macam-macam, pernah ngajar dari guru TK sampai ngajar mahasiswa. Jadi all level of education saya udah pernah coba ngajar dengan semua pengalaman kompleksitasnya. Jadi itu suatu hal yang beragam karena ketika ada di dunia pendidikan, kalau kita bicara pendidikan, tujuan ujungnya pendidikan adalah bagaimana membantu peserta didik untuk change of behavior ya, ada suatu perubahan perilaku. Betul. Seperti itu pada prinsipnya. Jadi saya nggak hanya melihat pendidikan itu adalah menjadi guru, tetapi bagaimana membantu peserta didik kita untuk mengubah perilakunya. Dari tadi yang tidak tahu menjadi tahu. Tadi yang nggak bisa bahasa Inggris bisa bahasa Inggris ya, menggunakan bahasa Inggris dengan konteks dan pemakaian yang tepat. Nah, itu yang saya pelajari. Jadi prinsipnya yang saya pegang. Oke, setelah beberapa tahun saya di dunia pendidikan, saya mencoba hal baru. Jadi waktu itu di salah satu perusahaan farmasi pertama kalinya, saya masuk untuk menjadi marketing communications waktu itu. Langsung tuh marketing. Jadi belum ngomongin tentang menjadi brand berkaitan tentang brand management, tetapi tentang marketing communications ya, bagaimana mengkomunikasikan informasi atau value terhadap suatu produk itu kepada masyarakat. Ya. Jadi intinya itu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya ingin mencoba suatu hal yang lebih tinggi lagi tentunya. Jadi waktu itu saya mencoba untuk masuk ke dunia yang namanya product management, di mana saya memanage product life cycle waktu itu. Bagaimana mengembangkan suatu produk, bagaimana meluncurkan produk kepada market, dan bagaimana membuat produk itu besar. Seperti itu. Akhirnya beberapa tahun saya masuk ke product management dan terus berpindah di beberapa perusahaan tetap di healthcare companies ya waktu itu. Dan akhirnya sampai ke level di mana sekarang saya bertanggung jawab untuk semua hal operational, commercial
ya, baik Wow. sales ya, baik ataupun sales marketing. ataupun marketing. Ya, tapi yang Ya, menjadi tapi yang silver menjadi lining silver lining atau menjadi jadi benang merah dari dari setiap jenjang karir jenjang saya, karir saya, yaitu apa yang yaitu saya apa yang saya dapat di perkuliahan waktu itu. Wih, Karena kalau apa tuh? Karena kalau kita ya itu tadi ya, itu tentang tadi bagaimana tentang kita bagaimana kita membantu audiens audiens kita, kita, masyarakat dan juga dan juga target target dan market kita untuk berubah berubah perilakunya. perilakunya. Yang tadi Yang tadi tidak tahu tentang produk kita jadi tahu. Yang belum Yang pakai belum pakai jadi pakai. Yang sudah Iya. pakai Yang sudah pakai menjadi loyal. Yang sudah Yang sudah loyal merekomendasikan gitu kan. Wah, mantap. Nah, kan Benar-benar. Kan prosesnya seperti itu. Jadi sama kalau kita bicara menjadi seorang guru atau seorang pendidik, intinya adalah bagaimana membantu peserta didik kita untuk mengubah perilaku. Ya. Sehingga mereka mengetahui tentang suatu pengetahuan tertentu, mengaplikasikannya, menggunakannya, dan bagaimana dia juga meneruskan informasi itu kepada orang lain. Nah, itu chain reaction-nya reaction-nya kan seperti itu. Nah, Benar. dengan prinsip Dengan prinsip yang sama itu yang saya terapkan ketika masuk ke dunia bisnis, di dunia product management, di dunia marketing dan juga dunia pemasaran gitu ya. Wih, mantep banget nih kalau aku dengar-dengar ceritanya, ya ampun Kak Antes, jadi tertarik. Nah, waktu itu nih Kak, sampai hari ini berarti kan Kakak masih di itu ya, di Mundipharma. Kira-kira ada nggak Kak pengalaman berkesan selama Kakak udah kerja di sana kurang lebih 10 tahun ya tadi ya? Kalau di Mundipharma sendiri sih kurang lebih 5 tahun ya. Oh, 5 tahun, oke. Tapi di beberapa perusahaan mungkin lebih dari 10 tahun total saya di healthcare. Wow. Sampai lupa saking lamanya ya. Oke. Jadi kalau saya bicara pengalaman selama dunia healthcare ya, nggak hanya di Mundipharma. Memang yang paling berkesan di Mundipharma. Karena apa? Karena nggak setiap hari ada perusahaan baru yang di launching ke market Indonesia. Wih. Kalau kita bicara produk yang diluncurkan itu hal yang biasa bagi seorang marketer ya. Tetapi kalau mendirikan suatu perusahaan dan memperkenalkan perusahaan ini kepada masyarakat, itu suatu pengalaman yang sangat berbeda yang nggak semua orang punya. Gitu. Jadi mendirikan dari nol, yang salesnya belum ada, terus mengembangkan perusahaan ini sampai kepada titik sekarang size bisnis kita jauh berkali-kali lipat dari saat kita bangun di awal. Ya, jadi itu suatu achievement dan itu suatu pengalaman yang saya akan bawa kemana-mana gitu. Bangga banget pastinya ya Kak. Tentunya bisa jadi di posisi sekarang ini kan pasti nggak gampang dong Kak, ya kan? Pasti banyak banget nih tantangannya, apalagi di dunia kerja tahu sendiri. Boleh nggak Kak ceritain beberapa tantangan di dunia pekerjaan khususnya? Jadi nggak hanya di pekerjaan yang sekarang ya Kak, boleh banget dari Kakak zaman ngajar di TK dulu sampai di kerja sampai saat ini. Kira-kira apa Kak tantangannya? Oke. Tantangan yang pertama itu adalah dari diri kita sendiri gitu ya. Kita tuh biasanya yang paling menjadi barrier kita itu adalah takut. Betul. Takut nggak bisa, takut gagal, ya. Takut kalau orang melihat kita itu jelek gitu kan. Karena waktu di awal kalau kita ngomongin kita menjadi guru, orang melihat guru gitu ya. Iya. Waktu itu saya juga di beberapa orang tanya kerjanya apa gitu kan. Saya guru gitu. Hah? Cuma jadi guru. Enak aja cuma jadi guru. Iya. Yang ngomong cuma jadi guru itu nggak pernah jadi guru berarti. Karena ketika menjadi pendidik itu tanggung jawabnya besar loh. Betul. Karena kita berpengaruh terhadap bagaimana seorang itu atau hidup seseorang kan. Kalau kita jualan sepatu deh misalnya. Kalau kita salah jual sepatu aja, ya paling bisa dipakai karena kekecilan gitu kan. Kebesaran gitu kan. Atau kalau kualitasnya jelek, ya 1-2 bulan rusak. Ya. Tapi kalau kita sekarang dipercaya untuk mendidik seorang anak misalnya. Ketika kita tidak melakukan dengan sepenuh hati dan dengan benar, ini anak ini akan tumbuh dengan tidak benar karena kita terlibat
di dalamnya, tidak mempersiapkan dia menjadi orang yang baik. Ya. Jadi ketika menjadi guru, jangan lupa kita punya tugas yang besar. Karena kita involved terhadap hidup seseorang. Betul. Ya. Dan itu harus disadari suatu tantangan yang besar untuk melakukan. Ya karena kalau saya mengingat hal itu, saya harus mempersiapkan dengan baik kalau saya mau ngajar. Ya. Sehingga ketika saya mengajar misalnya atau memberikan les lah waktu itu, saya melakukan yang terbaik yang saya bisa. Nah, ini ada implikasinya. Kalau kita melakukan persiapan dengan baik, mengajar dengan baik, sehingga hasil yang didapat atau dirasakan oleh anak didik kita itu adalah baik ya, dia merasakan. Nah, kita bisa narik bayarnya mahal dong. Bisa. Ya, itu yang akan membuat kita berbeda dengan guru les lain atau guru yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi orang guru nggak punya duit waktu dulu saya ngajar, waktu saya menjadi guru les bahasa Inggris waktu itu ya. Duit saya banyak. Dan masalah materi itu kan relatif ya. Mau dapat berapa banyak itu kan kita yang memutuskan berapa banyak yang kita mau dan apakah kita punya rasa syukur terhadap apa yang kita dapat. Betul. Jadi tantangannya waktu itu bagaimana kita menghadapi rasa takut. Dan apa namanya? Ketika saya masuk ke dunia bisnis, saya bukan apalagi di healthcare ya. Saya nggak punya background science. Nah, ya, healthcare itu semuanya science kan, gitu. Saya nggak punya background science, nggak punya background marketing, nggak punya background salesman, ya sudah nggak punya background science, nggak punya background sales, nggak punya background marketing. Ya kan? Nggak punya background ekonomi. Ya, masuk ke dunia marketing. Di dunia kesehatan lagi. Ya. Kalau waktu itu saya apakah ada rasa takut? Iya. Apakah takut gagal? Iya. Tapi apa sih yang membedakan saya dari orang lain yang punya background dan pengalaman yang saya sebutkan tadi? Iya. Bedanya adalah mau atau enggak? Saya catch up dengan mereka. Mereka yang punya background science, mereka mulai lebih awal kan? Benar. Yang punya background marketing, mereka mulai lebih awal. Bedanya cuma di situ doang. Mereka mulai lebih awal. Tapi bukan berarti saya tidak punya kompetensi seperti mereka. Betul, di bidang yang saya butuhkan adalah kecepatan. Untuk bisa catch up dengan apa yang mereka tahu. Benar. Menyamakan kalau pada suatu titik yang sama, karena mereka mulai lebih awal, larinya cukup misalnya 80 km per jam. Saya harus lari lebih cepat dong, 100 km per jam. Supaya ngejar ketinggalan saya karena startnya beda. Ya kan? Sehingga pada suatu titik saya bisa pada kecepatan yang sama dan lebih cepat berikutnya. Benar. Itu biasanya setelah rasa takut, tantangan yang kedua rasa malas. Ya kan? Wah, itu tuh Kak, banyak banget tuh pasti. Sudah tahu kita ketinggalan, masuknya lebih telat. Malas untuk lari cepat. Nah, itu sudah apa namanya? Prescription of distraction itu. Ya. Udah takut habis gitu malas. Nah, sudah. Gimana tuh nggak usah ngapa-ngapain udah gitu. Ya. Gimana tapi cara mengatasinya malas itu terutama? Ya, yang penting kita tahu apa sih yang kita mau. Mau berkembang atau enggak gitu. Betul. So we have to keep our eyes on the objective. Ya. Waduh, suara jam saya kedengeran itu. Oke. Ya. Jadi keep our eyes on the objective. Kalau kita fokus terhadap objektif kita, we will kita akan memfokuskan semua energi kita untuk bisa mencapai itu. Benar. Ya, find a purpose. Itu yang paling penting.
Apa sih yang kamu Apa sih yang mau? kamu mau? Oh, saya mau membuat orang teredukasi dan tahu tentang bagaimana mereka menjaga kesehatan mereka. Itu menjadi purpose kita. Nah, ketika itu kita amalkan dalam pekerjaan kita, itu akan memotivasi kita untuk bergerak dan maju dan berkontribusi. Nah, dengan proses dalam prosesnya kita take ourselves to the next level nanti. Wow. Gitu. Jadi kalau ditanya tantangannya hampir sama lah sama orang ya. Takut sama males gitu. Ya. Setelah itu tinggal kita mau berubah atau enggak. Cari fokus tujuan kita ya Kak ya. Ya. Oke. Nah, pengen tahu nih Kak, tadi kan Kakak sempat bilang motivasi, Kakak kan pernah guru 4 tahun ya kurang lebih ya. 4 tahun sampai akhirnya Nah, pas 4 tahun itu gimana tuh Kak? Kan pasti ada juga tuh tantangan-tangannya. Apa motivasi yang buat Kakak tuh bertahan bisa 4 tahun gitu? Kan kadang mungkin di luar sana ada aja yang 1 tahun udah nggak betah misalnya, atau pengen cari kerjaan lain. Nah, apa yang membuat Kakak bertahan kok bisa 4 tahun? Oke. Yang pertama tuh senang kalau kita ngajar tuh terus anak kita bisa berhasil misalnya nih ya. Kita waktu itu ngajar anak nilai bahasa Inggrisnya jelek gitu. Terus panggil Gurbles lah ngajar bahasa Inggris. Ya. Okay. Tadinya dia mungkin dapat 5 gitu ya. Dapat 6 lah itu udah bagus banget gitu. Ketika saya bisa membantu anak itu untuk tahu lebih banyak, belajar dengan lebih baik. Dan dia dapat nilai 7, 8 itu suatu kesenangan tersendiri. Ya. Itu kesenangan yang nggak bisa diukur dengan uang. Betul. Itu kepuasan tersendiri lah, kepuasan batin lah ya. Bener, ada kebahagiaan nih gitu ya Kak. Iya. Untuk dia bisa berhasil mendapatkan nilai yang lebih baik itu satu. Atau ketika dia bisa ngobrol sama kita bahasa Inggris misalnya. Tadinya nggak bisa, sekarang terus bisa dan bisa berkomunikasi dan terus ngomong ke orang tuanya. Dan orang tuanya happy gitu kan. Dan terima kasih sama kita. So that's the level of energy yang membuat kita itu terus semangat gitu. Intinya small successes lah. Ya, itu yang membuat kita terus maju dan bertumbuh dan ingin mencapai hal yang lebih baik. Nah, terus Kak, selanjutnya nih Kak, setelah udah 4 tahun itu akhirnya Kakak mencoba di bidang yang marketing tadi ya. Nah, kok bisa tiba-tiba kepikiran marketing tuh kenapa gitu Kak? Kenapa nggak job lain gitu? Misalnya apa kayak yang lain gitu? Kenapa marketing? Karena mungkin saya orangnya suka ngomong ya, suka jualan gitu ya. Jadi mengetahui kelebihan kalau di marketing itu agree sama Rola yang sampaikan tadi. Jadi mengetahui kelebihan dari diri kita itu penting banget. Sehingga kita tahu apa yang kita mau dan apa yang kita bisa tampilkan atau yang kita akan menjadi unggul gitu. Memang saya orangnya suka ketemu orang satu hal. Oke. Terus yang kedua saya suka ngomong, suka cerita. Udah cocok kan jadi guru? Suka ngomong, suka cerita gitu kan. Terus yang kedua saya suka kalau orang itu bisa saya convince gitu. Orangnya bisa persuasif, yuk kita melakukan ini gitu ya. Untuk bisa mencapai suatu hal yang bersama gitu. Ya, jadi satu objektif bareng gitu. Ya, jadi senang gitu. Bisa yuk kita bikin ini gitu. Kalau mungkin dulu teman-teman saya atau di sini ada Bunila atau siapa nggak tahu lagi ada siapa yang ada di Insta Live ini yang dulu mungkin seangkatan sama saya atau kenal ketika saya masih berkuliah. Kita memulai banyak hal. Karena saya juga orangnya suka berorganisasi ya. Kita waktu itu bikin English Club ya. Namanya Just A Club waktu itu. Just A. Terus kita mulai juga himpunan mahasiswa. Waktu itu sempat vakum lama. Kita activate lagi. Kita bikin English competition, English festival. ECF ya. Iya, itu di awal-awalnya kita
bersama-sama dengan teman seangkatan waktu itu ya. Ya, kita memulai hal itu. Jadi itu tadi ketahui apa yang menjadi keunggulan kita. Saya orangnya suka bersosialisasi, suka ketemu orang, suka kumpul-kumpul ya. Oke. Ya, tapi sekarang PSBB nggak boleh. Tapi kan masih bisa online nih. Benar, Zoom gitu ya. Berorganisasi. Karena itu suatu pengalaman yang penting ketika kita nanti bekerja. Karena memanage orang itu kan nggak gampang. Betul, setuju. Mengajak orang untuk maju bersama mencapai suatu tujuan yang sama. Itu suatu skill tersendiri. Ya, membutuhkan suatu pengalaman, membutuhkan suatu skill untuk bisa mengajak orang yang tadinya nggak mau menjadi mau dan mau menuju tujuan yang sama. Dan itu banyak saya pelajari ketika saya berkuliah di PBI waktu itu. Jadi karena ketika kita berkuliah itu jangan lupa bukan hanya akademik saja yang kita dapat, tapi pengalaman untuk berorganisasi, bersosialisasi itu yang malah menurut saya itu menjadi added value yang sangat penting untuk kita masuk ke dunia kerja. Karena kita nggak hanya dari segi kognitif ya, jadi secara akademis saja yang biasa, tetapi soft skill kita juga terus terasa. Ya, karena kalau kita bersosialisasi itu kan ada pasti namanya konflik. Benar. Ya. Dan bagaimana kita belajar untuk memanage konflik. Itu suatu hal yang sangat beneficial ketika kita masuk ke dunia kerja. Berarti bisa dibilang pengalaman organisasi kakak selama di PBI itu berarti berkontribusi sekali dong ya kak untuk dunia kerja saat ini. Sangat berkontribusi. Karena kalau kita ngomongin masuk ke dunia kerja, sekarang saya harus memimpin tim. Nah, itu kan pengalaman organisasi penting banget. Bagaimana saya tadi sampaikan memanage konflik, mengajak orang untuk mencapai tujuan. Kan itu maupun di dunia kerja, dunia sosial kita bermasyarakat ya, atau di dunia akademis kan sama itu semua prinsipnya. Bener banget nih, setuju. Soalnya banyak banget loh kak kayak yang merasa bahwa rugi banget organisasi di kampus gitu, kayaknya nggak ada gunanya. Padahal salah banget ya kak ya. Wah salah banget itu. Salah banget. Nanti akan menyesal kalau masuk ke dunia kerja karena sudah terlambat. Karena gini, kalau kita ngomongin ketika kita masih berkuliah, ya it's nothing tulus kan. Kita mau spend waktu kita ya untuk punya pengalaman itu. Karena memang itu waktunya. Kita untuk menggali dan mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya. Ya. Ketika masuk di dunia kerja bukan waktunya belajar lagi. Waktunya menjual pengalaman itu jadi duit. Benar nggak? Nah kalau baru masuk dunia kerja baru belajar ya telat. Belajar lagi telat ya dibandingkan yang lain ya kan. Betul. Prinsipnya gitu. Kita kuliah itu waktu kita belajar. Bukan hanya belajar tentang materi perkuliahan, tapi belajar hidup juga. Ya kan? Nah, sudah dapat pengalaman hidup, pengalaman dari belajar di perkuliahan, waktu masuk dunia kerja, waktunya menjual diri kita, kemampuan kita, pengalaman kita. Ya. Sama at the same time ketika kita sudah berhasil menjual itu, ya belajarnya yang level berikutnya dong. Jadi nggak sama terus ya belajarnya, masa itu lagi. Iya, sudah laku nanti. Wah seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Kak Antes. Teman-teman, aku mau mengingatkan untuk kalian semua yang pengen mengajukan pertanyaan untuk Kak Antes, boleh banget langsung tulis di kolom komentar, nanti dibantu jawab oleh Kak Antes dan aku bantu tanyakan gitu ya Kak. Oke, lanjut lagi nih Kak. Tadi kan kita lagi bahas tentang kontribusi yang Kakak dapet di PBI dulu, terus berkontribusi banget untuk dunia kerja saat ini, yaitu salah satunya leadership skill tadi ya. Nah, selain soft skill yang itu Kak, ada lagi nggak Kak? Kayak dulu kan pasti belajar teori-teori banyak tuh ya kan? Nah, berpengaruh nggak sama dunia kerja Kakak saat ini? Oke. Jadi salah satu yang saya pelajarin adalah critical thinking ya.
dan bagaimana kita mengungkapkan suatu ide itu secara terstruktur. Nah, itu kan kalau kita lihat itu seringkali banyak sekali kita ungkapkan, tapi intinya nggak berhasil kita sampaikan dengan baik. Jadi ketika saya belajar di PBI waktu itu yang kalau kita belajar itu yang ditata, bagaimana cara kita berpikir dan berstruktur suatu ide dan mengungkapkan itu secara terstruktur dan jelas. Sehingga siapapun yang membaca atau mendengar kita itu nggak bias gitu informasi yang kita sampaikan. Jadi apa yang kita maksud diterima orang dengan baik sehingga menimbulkan suatu dampak seperti yang kita mau. Nggak kaget loh. Seringkali yang terjadi sekarang gini. Maksud saya begini kok gitu. Ya. Tapi yang ditangkap orang beda. Iya. Gitu. Kalau kita punya skill itu berarti kita bisa meminimalisir berarti ya, Kak, soal miskomunikasi itu. Betul. Wah, oke. Nah nih Kak, menurut Kakak profesi guru sendiri ini, kan Kakak dulu pernah ada jadi guru juga. Nah, profesi guru di mata anak-anak milenial saat ini tuh, profesi guru itu sebagai sesuatu yang menjanjikan gak sih Kak untuk di masa yang akan datang gitu? Sebagai karir kita gitu. Jadi maksudnya kalau kita lihat ya guru itu jangan dibatasi ya cuma ngajar one-on-one gitu ya. Jadi seperti konsep guru seperti zaman dulu gitu ya. Ada ruang kelas, di depan kelas ngajar, ada papan tulisnya di situ. Enggak. Kalau kita sekarang lihat di dunia digital sekarang ini, hampir semua orang jualannya kayak kita nih sekarang nih, online ngomong, ya kan, bikin konten, membuat orang percaya. Bener. Intinya apa itu? Itu kan kayak orang ngajar, benar nggak? Sekarang kan banyak influencer. Duitnya banyak loh jadi influencer. Selebgram, YouTuber. Betul. Prinsipnya sama kan? Seperti orang ngajarin orang kan. Ini loh. Ada produk ini. Dia melakukan review terhadap produk, ngajarin orang tahu. Nah, itu kan produknya bisa macam-macam. Tapi apa namanya? Bagaimana melakukannya? Prinsipnya sama kan? Sama seperti menjadi guru, benar nggak? Nah, gitu. Dan sekarang kalau kita lihat banyak orang kalau kita belajar bahasa Inggris, banyak banget konten yang online ya, tentang bagaimana mengajar bahasa Inggris, bagaimana memperbaiki pronunciation kita, ya ada. Dan kalau kita adalah orang yang kreatif dan menggunakan knowledge kita sebagai guru bahasa Inggris khususnya untuk bisa menciptakan konten-konten ini, itu juga menjadi hal yang menarik untuk dieksplor dan sudah banyak yang berhasil loh. Betul, setuju banget nih Kak. Karena waktu itu cerita sedikit ya Kak ya. Aku dapat pelajaran media ICT. Dan di situ kita disuruh cari YouTuber yang guru juga. Jadi dia memberikan pengajaran bahasa Inggris yang menarik untuk anak-anak. Dan keren banget loh Kak, kan berarti dia jadi YouTuber sekaligus guru, dikenal banyak orang, dan jangan salah, salary-nya YouTube, ya kan? Dan gitu loh, jadi jangan mengharap hanya ngajar di sekolah yang gajinya mungkin slightly above UMR gitu. Create your own opportunity gitu loh. Jadi kalau sekarang apalagi nih, ini pasti zaman PSBB, sekolahnya online semua. Teman-teman saya itu pusingnya gimana? Karena anak-anaknya di rumah semua sekarang. Ya kan? Nah, yang perlu diajarin sekarang itu bukan hanya anaknya saja loh. Orang tuanya ini loh. Gimana ngajarin anak di rumah. Ayo, siapa kamu rola yuk bikin kontennya di situ. Itu kalau saya hampir sekarang karena teman-teman saya di kantor tahu kalau saya itu dulu guru, mereka pada konsultasi gitu loh. Aduh anak gua gini. Gua mesti ngapain ya? Mending gua di kantor seharian daripada gua di rumah.
anak gua nanya itu pusing, wah sekarang pelajarannya sulit-sulit. Ya. Baru merasakan jadi guru ya. Bener gitu. Nah ini mungkin waktu bagi kita bagi guru-guru seperti kita ini sekarang untuk memanfaatkannya. Ya. Jadi fokusnya kalau kita itu memang terbuka pikirannya. Jadi nggak hanya ngomong kalau guru itu ya di sekolah misalnya ngelesin doang. Enggak, dengan adanya sekarang yang apa namanya PSBB ini dan sekarang hampir semua orang dipaksa untuk mau menggunakan digital. Saatnya guru juga berubah dong. Harus melihat opportunity dari angle yang berbeda. Betul, setuju banget. Gitu. Ayo Rola, kamu bikin itu. Harus kreatif ya Kak ya. Iyalah. Iya betul, setuju banget. Dan kreativitas seperti itu juga dilatih nih di PBI kita nih Kak, makanya. Betul. Keren banget. Ya masih sekarang ada media ICT, ya kan? Iya betul. Jadi yang membedakan kita sama konten-konten creator yang lainnya adalah kita punya metodologinya. Ya, ada pedagoginya di situ. Kalau ngomongin pendidikan apa sih yang mesti diperhatikan? Step-step perkembangan anak itu seperti apa? Iya, kan kita belajar, ya kan? Kita belajar. Terus begitu kita masukkan kontennya. Bahasa Inggrisnya misalnya di situ. Terus bagaimana misalnya kalau kita ngomong bikin konten orang tua, bagaimana mendampingi anak untuk mau belajar dengan baik. Ya kan? Terus misalnya handling difficult students with special needs misalnya. Karena anaknya punya kebutuhan khusus. Sekarang kan nggak bisa dititipin di klinik tumbuh kembang atau klinik untuk anak kebutuhan khusus, ya kan? Karena kalau manggil mereka ke rumah pun bayarnya mahal. Jadi yang sekarang mesti belajar orang tuanya kan? Iya. Nah, ini jatahnya guru-guru ini. Ini serius loh. Ini kesempatan ini kalau kamu lewatkan atau kita sebagai guru lewatkan. Sayang. Telat lagi. Betul. Kesempatan nggak datang 2 kali ya Kak ya. Iya. Oke deh. Nah sekarang nih Kak, ada nggak Kak? Kan Kakak sekarang dunia kerjanya itu di perusahaan yang menurut aku itu udah perusahaan besar yang populer di Indonesia. Nah, aku dari tadi dengernya juga pengen nih jadinya kayak Kakak gini. Nah, mungkin viewers kita di sini juga pengen mengikuti jejak seperti Kak Antes. Boleh nggak Kak kasih tips and tricksnya sedikit gimana sih caranya buat mengikuti jejak seperti Kak Antes ini? Jangan ikuti jejak saya. Bikin jejak sendiri. Bikin jejak sendiri. Kalau saya punya prinsip itu nggak ada yang nggak bisa. Ya. Kalau saya itu selalu punya prinsip gini. Apa yang kamu percayain itu akan menjadi batas kamu. Kalau kamu percaya semuanya bisa, ya semua pasti bisa. Ya loh? Yang ada adalah mau atau enggak. Ya. Orang nggak mungkin aja kita doa puasa supaya bisa kok, bener nggak? Kalau niat. Iya, kalau niat. Ya kan? Nah, kalau udah mau, kita kalau udah mau, gitu ya. Iya, apa yang Tuhan bilang enggak aja kamu mau minta tolong Tuhan, gitu kan? Doa, puasa kalau perlu ya kan? Rosario, ya kan? Iya kan? Supaya bisa, gitu kan? Iya. Itu berarti kan suatu hal nggak ada yang mungkin. Ya, jadi selama kita mau, kita bisa, percaya kita bisa. Pasti kita bisa. Dan jangan lupa libatkan Tuhan. Selalu. Kita tuh punya kolaborator yang namanya Tuhan loh. Yang bisa semuanya loh. Bisa semuanya, maha segalanya. Ya. Jadi prinsipnya saya itulah. Kalau mau minta tips, cari di internet banyak lah tips untuk berhasil. Tapi yang mungkin saya bisa bagikan adalah itu percaya kalau kita bisa, maka kita bisa. Dan jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan. Itu prinsip saya. Karena kalau dibanding sama teman-teman saya yang lain ya, dalam profesi saya sekarang dan dunia kerja, yang jauh lebih pintar dari saya banyak. Yang sekolahnya sampai ke luar negeri S3 banyak. Ya. Tapi kenapa saya yang dipilih?
Nah, itu kan yang membuat berbeda. Karena kan saya sampaikan, saya background marketing nggak ada. Betul. Saya background saya nggak ada. Sekarang kenyataannya saya bekerja di dunia healthcare yang membutuhkan scientific knowledge. Dan saya seorang yang bergerak di bagian komersial yang membutuhkan knowledge tentang marketing, tentang salesmanship, benar, branding, ya kan? Ya. Keren banget. Gitu. Jadi kalau kita mau, ya udah. Akhirnya apa yang kita lakukan? Ya belajar. Kalau nggak ngerti nanya, jangan malu untuk nanya. Ya. Nah, orang saya nggak tahu kok ya saya nanya. Dan yang kedua adalah kita jangan pelit ilmu. Kalau kita membagi semakin banyak, kita akan mendapat semakin banyak. Betul. Ya, itu tadi. Percaya apa yang kita percaya bahwa kita bisa, maka kita bisa. Libatkan Tuhan dalam setiap langkah. Ya. Terus yang ketiga berarti ya. Iya, ketiga. Jangan pelit ilmu. Karena ketika kita memberi, menerima banyak. Betul. Terus yang keempat yang penting adalah jangan pernah bikin orang susah. Nanti kamu dibikin susah sama orang. Oh, iya. Apa yang kamu tuai akan dituai balik gitu ya kayak. Betul, itu prinsipnya. You will reap what you sow. Iya, setuju. Nah, itu nyata loh itu. Iya, nyata. Setuju Kak, aku setuju juga. Nah, ada nggak nih Kak saran-saran buat teman-teman kita nih yang lagi nonton, mungkin para viewersnya di tingkat SMA yang mungkin masih galau gitu ya, aduh kuliah di mana nih, apakah penting untuk mencari bidang yang kita mau, jurusan yang kita kuliah nanti sesuai passion tuh penting nggak sih Kak menurut Kak Antes? Itu penting banget. Ya, jadi know yourself. Kita ngobrol di awal tadi ya. Tahu apa yang kita mau itu apa. Kalau mau kita mau susah, saya nggak tahu nih apa yang mau. Kita harus jujur sama diri kita. Strength kita di mana? Ya, nggak perlu harus sama orang lain. Yang orang lain pinter nyanyi, kita harus pinter nyanyi untuk berhasil. Enggak. Pinter ngomong aja itu suatu hal yang berbeda loh. Ya, untuk bisa kita jual nantinya. Betul. Ya, jadi apa yang menurut kamu bagus? Tentang diri kamu itu adalah kekuatan kita. Ya, itu yang nanti harus kita asah. Ya. Untuk tempat mengasahnya bisa macam-macam. Ya. Bisa di dunia perkuliahan misalnya. Ya. Itu merupakan suatu tempat bagaimana kita mengasah kemampuan kita atau bakat kita. Gitu. Oke Kak. Nah sekarang tadi kan udah untuk teman-teman yang bingung mau kuliah di mana. Nah sekarang ini kalau saran untuk teman-teman kita yang misalnya masih ragu gitu dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris, aduh bakal kepake nggak ya, bisa nggak ya kerja di sini, kerja di situ. Nah gimana tuh Kak? Nah, tinggal tadi balik lagi ke prinsip. Ya kan? Apa yang kita mau itu pasti kita bisa dapat. Ya, kalau kita percaya kita bisa mendapatkan itu dan kita mau untuk berusaha mendapatkan itu. Iya benar. Ya. Jadi jangan dengar orang lain tentang yang ngomongin wah pendidikan itu apa, jadi guru itu apa. Enggak. Makanya saya tadi sampaikan di depan ngerti prinsipnya. Tentang pendidikan itu apa sih? Membuat orang itu membantu orang untuk bisa berubah behaviornya. Ya. Nah, itu yang harus kita ambil. Ya. Nah, setelah itu nanti itu harus kita terapkan ketika kita masuk ke dunia kerja. Gitu. Jadi apa namanya? Nggak ada jangan takut gitu ya. Nggak ada yang nggak bisa. Betul. Jadi semua pasti bisa kalau ada keyakinan dan niat untuk diperjuangkan ya Kak ya. Iya. Iya, jadi jangan mimpi-mimpi aja tapi nggak mau usaha gitu. Iya. Iya betul ya. Oke Kak, nah teman-teman ada yang mau bertanya kepada Kak Antes boleh banget loh. Ada Ronald nih, apa kabar Ronald? Kita sapa dulu nih para viewers yang setia menemani. Ada Sena. 51 menit yang lalu. Wow, thank you so much semuanya. Oke Kak.
Jadi kalau bisa aku simpulin dikit nih ya Kak, tadi tuh kita harus fokus sama tujuan kita ya kan. Lalu nggak ada yang nggak bisa untuk kita capai. Semua tuh pasti bisa kalau ada niatnya dan libatkan Tuhan dalam setiap langkah, terutama di dunia-dunia pekerjaan seperti ini ya Kak ya. Terus nggak boleh pelit ilmu. Nah itu ya. Nah nih Kak, pada pertanyaan terakhir, gimana sih Kak cara menghadapi stigma orang yang masih menganggap bahwa profesi guru tuh, aduh apa sih guru gitu loh Kak. Gimana tuh Kak? Itu tergantung kita. Kalau kita percaya stigma itu benar dan kita membuktikan bahwa kitanya juga kualitasnya nggak bagus, ya benar. Self-professing itu stigmanya. Ya. Kalau dianggap nggak bagus tuh bukan hanya guru. Semua orang yang profesi lain kalau nggak bagus mah nggak bagus aja. Ya tergantung kita buktikan bahwa itu nggak benar. Kalau jadi guru yang benar. Gitu. Saya dulu guru bagus kok. Buktinya apa? Orang mau bayar saya mahal. Waktu itu mungkin orang ngeles bayar sejamnya cuma 25.000. Saya bayar 100.000. Loh. Ya kan? Kalau dibilang waktu itu wah guru nggak ada duitnya. Teman saya yang udah lulus duluan belum punya duit sebanyak saya. Saya dapat duit banyak karena jadi guru. Ya, jadi bukan karena gurunya. Karena orangnya. Gitu ya. Wah, seru-seru banget. Gitu. Oke deh, Kak. Nah, kita sudah 53 menit bersama nih, Kak. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Antes yang sudah menyediakan waktu. Pasti lagi sibuk banget nih ya, Kak, work from home. Iya nih work from home ini waktu antara pribadi dan kerjaan tipis bedanya ya. Iya, kecampur-campur udah. Iya. Nah, buat teman-teman semua, aku pengen meng-highlight lagi. Jadi jangan pernah takut ya Kak, kalau kita udah belajar bahasa Inggris terus nggak kepake itu kayaknya nggak mungkin ya Kak ya. Nggak mungkin. Zaman sekarang tuh bahasa Inggris pasti dibutuhkan di pekerjaan apapun, ya nggak sih Kak? Iya, betul. Dan apalagi dan yang paling aku seneng nih Kak, aku jadi merasa nggak salah jurusan. Kita di semester awal-awal aja udah bisa ngelesin orang, bener nggak sih Kak? Iya. Kalau bandingin sama teman-teman kita yang kuliah di Fakultas Ekonomi, Hukum, belajar doang kita udah apalagi bisa. Apalagi kedokteran, ya. Kerjanya nanti 7 tahun baru dapat duit ya. Iya, apalagi ada BPJS sekarang. Ya kan? Di cap itu dia dapatnya berapa? Kita udah semester 1 udah dapat duit itu. Kita udah bisa sudah balik modal. Betul. Saya dulu lulus tuh udah balik modal plus untung loh dulu. Setuju banget nih Kak, karena memang bener banyak banget loh angkatan kita nih yang udah mulai ngeles, bahkan udah di institusi-institusi ternama gitu untuk bantuin jadi teacher assistant. Aduh, pokoknya keren-keren banget deh. Jadi kita mendapatkan keuntungan justru dengan kuliah di PBI ini. Nah, dan gitu, jangan takut kalau nggak punya duit jadi guru. Nah, kalau jadi guru nggak punya duit itu guru malas mesti. Iya, kalau guru yang rajin terus habis itu cerdik ya toh, mesti punya duit. Pastinya. Oke deh Kak, kalau gitu aku mengucapkan banyak terima kasih nih untuk Kak Antes, untuk semua para viewers kita yang udah nonton nih 55 menit yang lalu. Terima kasih banyak sudah mengikuti, dan makasih juga Kak Antes udah berbagi cerita banyak banget. Aku jadi sampai kepengen juga loh, jadi semangat. Jadi kayak denger Mario Teguh. Mario Bros kali. Loncat. Oke deh Kak, kalau gitu aku tutup sampai di sini PBI 60 Minutes-nya. Aku akan tutup dengan tagline kita yang di awal tadi, PBI in 60 Minutes, you can be anything. Jadi nggak cuma jadi guru aja ya. Oke deh Kak, kalau gitu terima kasih banyak untuk teman-teman. Thank you semuanya. Banget Kak. Thank stay you so safe, much. Stay healthy. Yes, stay safe, stay healthy. Bye. Sampai jumpa di Bye. PBI 60 Minutes selanjutnya.